Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya pada channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum pada video ke-248. SHMH adalah channel yang mempelajari KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026, pasal demi pasal, beserta dengan penjelasan hukumnya. Kemarin saya sampaikan rencananya akan membahas juga sampai dengan pasal 464 ya. Namun pada video ke-247 ternyata durasinya sudah cukup panjang, maka saya cut, kemudian kita masuk ke video ke-248 dan ini kita akan membahas pasal 464. Pasal 464 ini masih membahas terkait dengan aborsi ya, sama dengan maksudnya temanya masih berkesinambungan dengan video yang ke-247. Pasal 464 berbunyi ayat 1, setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan A. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. B. Tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Biar mudah saya teruskan ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ayat 3, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Perbedaannya adalah kalau di dalam pasal 463 itulah perempuan itu sendiri yang melakukan aborsi. Caranya bermacam-macam, bisa minum obat, bisa minum apa, atau dengan menggunakan sarana apa. Yang penting dia melakukan aborsi sendiri. Maka tulisannya adalah setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu pasal 463 ayat 1. Kemudian pasal 464 ayat 1, setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan. Sehingga di sini ada dua pihak, perempuan yang hamil dan pihak yang melakukan aborsi. Nah, pihak yang melakukan aborsi ini ada beberapa macam. Apabila ada persetujuan dari perempuan tersebut, dipidananya 5 tahun. Contoh, ada perempuan yang hamil di luar nikah, atau apalah, mahasiswa atau masih sekolah, atau masih muda, atau belum punya suami, dia hamil entah karena apa, hubungan seks bebas, atau kemudian dia datang ke seorang dokter, ke seorang paramedis, atau apapun namanya dia. Kemudian dia minta tolong, Pak, minta tolong Bu, saya minta tolong dibantu karena saya hamil di luar nikah, saya ingin aborsi. Nah, inilah yang dimaksud setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan. Nah, pihak ini tadi yang pihak dokter, pihak medis, atau siapapun dia yang melakukan aborsi. Berarti kan atas persetujuan si perempuan yang hamil ini. Nah, kalau terjadi aborsi, maka itu dipidana dengan pidana 5 tahun. Yang huruf B, tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Apakah ini mungkin? Mungkin. Sebuah keluarga terkenal, ternama, terhormat di masyarakat, kemudian anak gadisnya hamil. Udahlah, pura-pura aja ini kalau diaborsi, nggak mau ini anak ini. Walaupun salah, nggak ada bapaknya, bapaknya entah siapa, dan jumlahnya berapa tidak tahu, pokoknya si perempuan ini, si anak gadis ini intinya ingin membesarkan kandungannya. Tapi keluarga besarnya tidak mau, maka keluarga besarnya membawalah pura-pura ke dokter atau apa. Atau siapapun dia, yang penting dia bisa melakukan aborsi dengan cara yang ya caranya tidak ditentukan dalam KUHP. Bisa jadi dipijit, bisa jadi diminumi obat, atau bisa jadi di macam-macam lah caranya. Saya tidak bisa menyebutkan ya, itu terkait medis kayak gitu. Saya tidak ngerti caranya. Ya, paling ada yang kadang minum obat apa gitu, saya tahu. Ada yang pakai apa namanya Mr. V-nya itu ditusuk sedikit agar lunak, itu memang pernah ada yang terjadi seperti itu dalam
beberapa kasus yang pernah saya tahu. Tapi caranya itu tidak disebutkan. Ini kan tidak sepengetahuan dan tidak sepersetujuan orang yang hamil kan, tidak tahu ini yang hamil ini, tidak setuju juga. Nah, kalau hal ini terjadi tidak sepersetujuan atau tidak diketahui, bahkan ini ancaman hukumannya 12 tahun. Orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan yang hamil. Kemudian ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ayat 1 huruf A, jadi yang pasal ayat 1 huruf A itu kan kalau si perempuan itu setuju dan kemudian terjadi akibat si perempuan yang setuju tadi mati, maka ancaman hukumannya 8 tahun. Itu untuk ayat 2 pasal 464 KUHP baru. Kemudian pasal 464 ayat 3 yang ini menghukum 15 tahun untuk ayat 1 huruf B, yaitu tadi di mana perempuan tersebut tidak memberikan persetujuan, tidak tahu, tidak menyetujui kalau dilakukan aborsi terhadap kehamilannya. Dan kalau sudah tidak setuju, tetap ada pihak-pihak, entah orang tuanya yang saya contohkan tadi tetap membawa ke orang yang bisa melakukan aborsi, entah itu dokter, entah itu perawat, entah itu bidan, atau orang yang tidak memiliki profesi terkait medis, namun mungkin bisa paham terkait proses-proses bagaimana cara melakukan aborsi. Kan faktanya ada dokter gadungan itu kan faktanya kan. Nah, kok akibatnya ada perempuan ini mati, maka ancamannya lebih tinggi, yaitu 15 tahun penjara. Jadi pasal 463 tadi terkait perempuan hamil melakukan aborsi sendiri. Kalau yang pasal 464 KUHP baru adalah pihak lain yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan hamil, baik atas persetujuan si perempuan atau di luar persetujuan si perempuan yang hamil. Cukup menarik dan cukup jelas saya pikir pembahasan saya untuk membahas pasal 464 KUHP baru. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-248. Apabila ada salah dan keliru mohon dimaafkan, dan saya berharap ini bisa bermanfaat untuk kita semua pengetahuan hukum pada KUHP baru, sehingga nanti pada tahun 2026 kita sudah mahir, kita menguasai KUHP baru. Terima kasih sudah menonton channel Eda MH. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum mohon kiranya berkenan memberikan support, dukungan dengan subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mengikuti seluruh video SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.